Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matihi zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangi kita hingga sudut-sudut jalan, menyinari jiwa kita dengan cahaya keyakinan, dan membimbing kita menuju jalan yang lurus dalam meniti kehidupan di dunia ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Begitu juga kepada ulama warasatil anbiya, takdim kami yang sekali-sekalisnya kepada guru sejati kami yang membimbing kami sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan tentang kiblat dalam salat perspektif Quran surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jamaah Markas Ma'rifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat merupakan metodologi atau cara agar kita bisa mi'raj sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatul mi'rajul mu'minin. Akan tetapi sholat kadang hanya dikenal dengan satu kiblat saja. Maka Allah Subhanahu wa taala tampil secara zahir ke dalam tiga kekuasaan sehingga kiblat sholat itu menjadi tiga. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada yang mengurusi manusia, rajanya manusia, dan sesembahannya manusia. Quran surat An-Nas ayat 1-3. Allah Subhanahu wa taala tampil di alam struktural, di alam semesta ini dalam tiga fungsi kekuasaan, yaitu sebagai Rabb yang mengurusi, yang memberi rezeki, yang memanage atau yang memeliharanya. Kemudian Malik atau raja yang melarang, yang menyuruh, yang membuat peraturan, dan ilah sesembahan. Nah, dengan demikian kiblat sholat itu menjadi tiga. Jamaah Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiblat pertama adalah kiblat ideal. Allah sebagai ilah, sesembahan. Pada awal kita menunaikan kewajiban sholat, seolah-olah kita hadirkan Allah di depan kita, di dalam hati kita. Selanjutnya kita berdialog, memuji, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kepadamu kami mengabdi, kepadamu kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, pada saat kita sedang sholat, jangan sampai tampak di depan kita itu potongan-potongan rupa.
Ya, gambar Masjidil Haram atau Ka'bah tidak boleh dibayangkan. Ya, maka Allah lah yang kita hadirkan dalam hati. Kalaupun kita tidak bisa menghadirkannya dan tidak bisa melihat dia secara zahir, sesungguhnya Allah lah yang melihat kita. Dengan demikian, kita telah berbuat ihsan dalam sholat kita. Kiblat yang kedua adalah kiblat integral. Allah sebagai Rabb yang mengurusi makhluknya. Pada akhir kita melakukan sholat. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyampaikan keselamatan, kesejahteraan, dan berkah Allah SWT kepada seluruh makhluknya yang ada di sebelah kanan kita dan yang ada di sebelah kiri kita. Maka setelah kita sholat, sudah seharusnya kita berintegrasi, kita menyatu dengan masyarakat, menjalankan peran kekhalifahan dengan melakukan transformasi sosial, melakukan gerak positif, gerak Allahu Akbar, melakukan amal soleh. Kemudian kita mengelola semua ciptaannya untuk merealisasikan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Jamaah Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiblat yang ketiga adalah kiblat struktural. Allah sebagai Malik, sebagai pembuat peraturan atau hukum. Tujuan dari misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin tidak lain adalah untuk membuat struktur atau tatanan kehidupan dunia ini yang sejahtera, yang aman dan adil. Tatanan yang sebagaimana di dalam Baitul Haram atau rumah hukum, ya, di Mekah itu, yang di tengah-tengahnya terdapat Ka'bah. Di tempat itulah semua bangsa dalam berbagai rasnya, warna kulitnya, budayanya, bahasanya, tingkat sosial dan ekonominya dapat berkumpul menunaikan ibadah haji tanpa membedakan lagi antara hak dan kewajibannya. Jadi semuanya dalam berkreativitas, menggarap diri, berzikir, mengingat Allah, mengagungkan asma Allah. Jadi tidak boleh ada namanya pembunuhan, meskipun hanya terhadap seekor nyamuk yang sedang menggigitnya. Tidak boleh ada pencurian, meskipun hanya sebutir kerikil. Jadi seperti itulah tatanan kehidupan dunia yang kita cita-citakan. Menjadikan Allah sebagai Malik, sebagai Raja, dan semua makhluk itu tunduk terhadap peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Markas Ma'rifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita kali ini karena waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan uraian hikmah ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.